Perkenalkan, nama saya Aziz Wijaya, NIM 1902016-049, Program Studi Administrasi Publik, kelas APA 2019, mata kuliah Teori Perilaku Organisasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang persepsi dan komunikasi di dalam perilaku organisasi. Pengertian persepsi. Persepsi adalah suatu proses di mana seseorang melakukan pemilihan, penerimaan, pengorganisasian, dan penginterpretasian atas informasi yang diterimanya dari lingkungannya. Merupakan suatu proses kognitif yang dialami oleh setiap orang dalam memahami informasi tentang lingkungannya. Pengertian persepsi menurut Bimo Walgito. Persepsi adalah proses pengorganisasian, penginterpretasian terhadap rangsang yang diterima oleh organisme atau individu sehingga merupakan suatu yang berarti dan merupakan aktivitas integrated dalam diri individu. Contoh kasus, suatu perusahaan yang besar namun mempunyai cabang-cabang di daerah, artinya owner memberikan kesempatan kepada cabang di daerah untuk berkreatif dalam pekerjaan dan menyarankan untuk membuat pekerjaan dengan cara unik masing-masing individu, tetapi tidak meninggalkan efektivitas dari perusahaan. Pengertian komunikasi. Pengertian komunikasi menurut para ahli. Menurut Arnold dan Feldman 1986, komunikasi organisasi adalah suatu proses pertukaran informasi di antara orang-orang dalam suatu organisasi di mana di dalamnya terdapat 4 tahapan yang meliputi. Yang pertama adalah atensi atau perhatian, comprehension atau komprehensi, acceptance as true, kebenaran dan fakta, dan yang terakhir adalah retention atau retensi. Pengertian selentingan. Selentingan adalah jaringan komunikasi informal pada organisasi. Selentingan memiliki 3 karakteristik utama, yaitu selentingan tidak dikendalikan oleh manajer. Selentingan dipersiapkan oleh kebanyakan karyawan sebagai yang paling tepat dan dapat dipercaya dan diandalkan daripada komunikasi formal yang diumumkan manajemen puncak. Sebagian besar selentingan digunakan untuk melayani kepentingan sendiri dari orang-orang di dalamnya. Komunikasi dengan bantuan komputer. Komunikasi ini mencakup yang pertama, email. Surat elektronik atau email menggunakan internet untuk mengirim dan menerima teks serta dokumen yang dihasilkan. Sebagai alat komunikasi, email memiliki daftar manfaat yang panjang. Pesan email dapat ditulis, diedit, dan disimpan. Pesan ini dapat didistribusikan ke satu atau ribuan orang dengan satu klik mau saja. Semua dapat dibaca kapan saja si penerima mau. Dan biaya pengiriman email formal ke karyawan lebih murah dari biaya cetak, menggandakan, dan mendistribusikan surat atau brosur. Kelemahan terbesar email adalah berlebihnya informasi yang didapatkan. Bukan hal luar biasa lagi bagi karyawan untuk mendapatkan ratusan email sehari. Membaca, menyerap, dan menanggapi arus masuk semacam itu dapat benar-benar menghabiskan waktu sehari. Pada hakikatnya, kemudahan penggunaan email telah menjadi sisi negatif yang terbesar. Para karyawan sulit membedakan email yang penting dengan email sampah. Kelemahan email lain adalah kurangnya muatan emosional. Selain itu, email cenderung dingin dan impersonal. Hubungan internet dan eksternet. Internet adalah jaringan informasi privat di seluruh organisasi yang berfungsi sebagai situs web, tetapi hanya bisa diakses oleh orang dalam. Selain itu, organisasi-organisasi menciptakan hubungan eksternet yang menghubungkan karyawan internal dengan pemasok-pemasok, pelanggan, dan mitra strategis tertentu. Konferensi video. Konferensi video adalah perluasan sistem internet dan eksternet. Konferensi video memungkinkan karyawan dalam organisasi untuk melakukan pertemuan dengan orang-orang dari lokasi yang berbeda.
Akibatnya, teknologi konferensi video memungkinkan karyawan untuk melakukan pertemuan interaktif tanpa perlu semua secara fisik berada pada tempat konferensi yang sama. Pada dasarnya, ini dilakukan dari ruangan khusus yang dilengkapi dengan kamera, televisi, berlokasi di fasilitas perusahaan.